pendidikan tertinggi yaitu program doktoral. Ya, tetapi pada saat ini memang program Merdeka Belajar ini masih di tataran atau di taraf pendidikan tinggi dan itu masih di program sarjana atau S1. Ya. Dan memang tahun ini adalah tahun pertama program Merdeka Belajar ini. Ya. Nah, adapun tujuan daripada program MBKM atau Merdeka Belajar ini yaitu menyiapkan mahasiswa agar dapat menghadapi perubahan sosial, ya, budaya, dunia kerja, dan kemajuan teknologi yang saat ini begitu pesat. Ya. Kemudian menyiapkan juga mahasiswa agar lebih gayut dengan kebutuhan zaman. Ya. Ya, sekarang ini perkembangan baik itu sosial, budaya, ya, lebih-lebih daripada dunia kerja, ya. Dengan adanya kemajuan teknologi, ya, ke depan mungkin manusia, ya, akan berkurang perannya, karena peran itu akan diambil alih oleh teknologi, ya. Seperti saat ini segala sesuatunya kalau kita di pemerintahan itu pendaftarannya secara online, ya, secara online. Jadi tidak perlu lagi banyak orang yang bekerja, hanya cukup ya database-nya itu ya di komputer, ya, sehingga tidak harus periksa secara manual lagi, ya, sehingga kebutuhan daripada tenaga kerja itu akan berkurang. Seperti misalnya di pabrik itu kan sekarang udah banyak ya, alat atau teknologi yang tidak membutuhkan manusia atau membutuhkan pekerja yang banyak. Ya, cukup satu orang dia bisa mengoperasikan berapa mesin, karena hanya menghadapi sebuah tombol saja, tapi berapa mesin bisa dia operasikan. Nah, ini adalah perkembangan daripada kebutuhan kerja saat ini. Nah, ini tadi ya, dasar daripada hukum. Ya, jadi program ini memang baru, ya, yaitu tahun 2020 berkaitan dengan standar nasional pendidikan tinggi. Dan ini saya katakan tadi bahwa saat ini program Merdeka Belajar ini hanya ada pada perguruan tinggi saja, ya, hanya pada program perguruan tinggi, dan ini pun hanya di program sarjana atau S1 saja. Ya, dia belum diploma, belum pasca sarjana, belum doktoral juga belum. Ya. Jadi sekarang program Merdeka Belajar ini menjadi standar nasional pendidikan tinggi. Namanya standar, ini adalah setiap perguruan tinggi itu harus memiliki program ini. Ya, karena ini masuk ke dalam standarnya. Nah, jadi kalau nama standar itu kan ya minimalnya gitu ya, Bapak Ibu ya. Minimalnya sebuah perguruan tinggi itu harus ada program ini. Ya, meskipun program MBKM atau program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini nanti ada slide-nya, sifatnya adalah pilihan. Nah, ini yang menjadi apa ya? Menjadi tidak sinkron juga pada akhirnya nanti, ya. Karena ini sudah masuk ke dalam standar, harusnya wajib gitu ya. Tapi untuk mahasiswa ini tidak menjadi suatu kewajiban, tapi hanya sebatas pilihan. Yang wajib siapa? Perguruan tinggi. Wajibnya bagaimana? Memfasilitasi program ini. Salah satunya saat ini yang setelah kita lakukan. Karena mitra itu sangat penting bagi kami dalam program ini. Ya, karena program ini ya nanti ada hubungannya dengan mitra. Ya, karena programnya ini berkaitan kebanyakan dengan mitra. Ya. Nah, jika kita lihat daripada pasalnya atau ketentuan yang lebih real, kita dapat dilihat di dalam pasal 15. Ya, ini berkaitan dengan berapa yang namanya mahasiswa itu ikut serta dalam program ini. Ya, dan lanjut. Nah, ini sifat daripada program MBKM. Nah, ini tadi yang saya katakan. Perguruan tinggi itu wajib memfasilitasi program, ya, karena
kami di sini hanya memfasilitasi saja. Ya, apakah mahasiswa itu mau memilih atau tidak? Kita lihat PBKM merupakan program pilihan bagi mahasiswa. Ya, meskipun pilihan, ya, tapi karena ini menjadi standar pendidikan tinggi bagi perguruan tinggi, biasanya ada presentasinya. Berapa minimal mahasiswa atau dari jumlah keseluruhan mahasiswa dari program studi itu wajib mengambil program ini. Meskipun tadi dikatakan ini adalah pilihan, ya, karena pilihan berarti tidak semua, ya, semua mahasiswa, hanya beberapa mahasiswa. Ya, tapi ada standarnya juga nanti, minimal misalkan 10% dari jumlah seluruh mahasiswa yang ada di. Kemudian program ini dilaksanakan maksimal 3 semester. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Camat bahwa program KKN ataupun program yang lainnya, ada beberapa program itu dapat dilaksanakan untuk di luar kampus. Karena ini kan 3 semester, ya. 3 semester ini dibagi, 1 semester itu di perguruan tinggi tetapi beda prodi. Maksudnya begini, misalkan kita ini kuliahnya saat ini di program studi agroteknologi di Universitas Labuan Batu. Ya. Dia kan hanya belajar tentang, ya, lebih banyak ke pertanian teknologinya gitu, ya. Tapi kita, ya, untuk menyiapkan diri menjadi seorang pemimpin itu kan butuh ilmu manajemen. Ya. Jadi kita sebagai mahasiswa karena nanti ingin menjadi seorang pemimpin, maka kita bisa mengambil 1 semester di program manajemen, ya, untuk belajar, ya, bagaimana kita menjadi seorang manajerial gitu, ya, ilmu manajerial. Ya, jadi seperti itu dia. Nah, sedangkan yang 2 semester ini dilakukan di luar kampus, ya, di luar kampus, ya, bisa dia 1 semester saja atau 2 semester sekaligus diambil. Nah, ini, ya, sehingga dengan adanya program ini mahasiswa itu tidak perlu lagi belajar pada prodi asal, atau kalau dia dari prodinya agroteknologi tidak lagi kembali kepada prodi agroteknologi, tapi sudah kepada tujuan dia. Ya, jika tadi dia mau belajar ke manajemen, ya sudah selama 1 semester dia belajar di prodi manajemen. Dia tidak lagi balik lagi. Ya, memang ini masih masih banyak persepsi berkaitan program ini. Ada beberapa perguruan tinggi yang masih membuat kebijakan, ya, karena program ini disetarakan. Kalau kami di perguruan tinggi itu ada namanya sistem kredit semester. Ya, kalau Bapak Ibu yang sudah kuliah pasti tahu dengan istilah SKS, ya, Bapak Ibu, ya, sistem kredit semester. Jadi ini disetarakan. Kalau di program ini 1 semester itu disetarakan dengan 20 SKS, ya, 20 kredit semester. Ya, jadi sistem kredit semester ini hanya istilahnya penyetaraan saja. Maksudnya gini, di dalam 1 SKS itu ada perbandingannya jamnya, ya, jam belajarnya, ya. Berdasarkan peraturan menteri ini, bahwa 1 SKS itu 1 minggu itu 170 menit. Jadi kalau memang kita gunakan, kita lakukan betul standar ini, kita sebagai mahasiswa itu sebenarnya tidak sempat lagi bermain. Kalau 20 SKS kali 170 menit itu udah sekitar 3.400 menit per minggu, ya, bagi dengan 60 dari berapa jam gitu, ya. Kalau misalnya sekarang ini kan banyak nih mahasiswa itu demo, aksi gitu, ya. Kalau kita ikutin standar ini sebenarnya mereka nggak sempat itu aksi. Karena memang, ya, 170 menit itu, ya, 170 menit ini dibagi 50 menit untuk belajar di kampus, ya, kemudian 60 menit itu belajar mandiri, 60 menit itu tugas terstruktur. Jadi setiap dosen sebenarnya kalau dia habis mengajar pada hari itu sebenarnya harus ada tugasnya, ya. Tapi kadang-kadang kita bagi dosen ini, ya sudahlah, kasihan, ya, gitu. Apalagi ada kelas khusus, kelas yang orang-orang yang bekerja gitu, ya. Nah, ini sebenarnya untuk
desa kecamatan Bilauri. Bilauri ini ada beberapa desa, kepala desanya yaitu mahasiswa kami, ada kepala desa S2, nggak hadir ya? Ada? S2 ya? Oh ya. Ya, saya belum masuk ya sama Bapak ya, tapi sudah sering berjumpa. Nah ini masalah kami, ya. Nah, seperti itu. Nah ini kita lihat pihak-pihak yang terkait tadi sudah disebutkan oleh Bu Filda ya, bahwa program ini tidak terlepas daripada Bapak Ibu di sini sekalian. Ya, yang pertama ada perguruan tinggi, ya kami ini ya hanya fasilitasi saja, ya fasilitasi mengikuti standar. Karena standar ini nanti kaitannya dengan akreditasi Bapak Ibu. Ya, akreditasi itu udah paham semua kita sekarang ini ya, bahwa sebuah perguruan tinggi apabila tidak ada akreditasinya, maka perguruan tinggi atau prodi itu disebut dengan istilahnya ilegal. Berarti ijazahnya tidak berlaku. Ya, dan alhamdulillah untuk di Universitas Labuan Batu saat ini dari 10 prodi, 7 prodi kita itu sudah mendapatkan akreditasi dengan peringkat B. Yang 3 lagi karena masih baru sehingga akreditasinya masih akreditasi minimal, yaitu C, dan insya Allah kita akan tingkatkan menjadi B. Dan 10 tahun ke depan kita juga memimpikan bahwa beberapa prodi di tempat kita itu insya Allah ya akan mendapatkan akreditasi A atau unggul. Karena di Sumatera Utara untuk perguruan tinggi swasta itu baru 20 program studi yang akreditasinya A dari sekitar 2000 ya, 2600 ya masalah. 2600 program studi se-Sumatera Utara, baru 20 kita yang A untuk yang swasta ya, beda dengan yang negeri. Jadi sekarang lulusan negeri maupun lulusan swasta itu tidak lagi dilihat daripada institusinya, tetapi dilihat daripada prodinya. Akreditasinya apa? Ya, kalau dia akreditasinya C, walaupun negeri, ya tergantung dari persyaratannya. Kalau persyaratan masuk dalam suatu kerja, kalau minimalnya B, walaupun dia negeri, dia tidak bisa masuk secara administrasinya. Itu harusnya seperti itu. Ya, kemudian ada mahasiswa gitu lah. Kalau ada mahasiswa, karena objeknya di sini adalah mahasiswa program MDKN. Kemudian mitra. Nah ini sangat penting bagi kami. Masa kami mau memasukkan orang kalau nggak ada bentuk kerjasamanya kan ya bagaimana gitu ya. Ini kalau sudah ada perjanjiannya itu ya tentunya kan ada hak dan kewenangannya serta kewajibannya seperti itu. Ya ini ada beberapa bentuk kegiatan daripada program BKM Bapak Ibu. Ada 8 program ini ya. Ini langsung Bapak Ibu dari pemerintah langsung. Ya, meskipun nanti yang saya jelaskan di sini atau yang saya sosialisasikan itu masih dalam bentuk program KKN. Tapi pada intinya itu semuanya hampir sama. Nanti kita melakukan perkembangan. Nah, dari 8 ini saat ini kita masih berfokus kepada membangun desa atau kuliah kerja nyata sistematik. Nanti kita bisa berkembang belum? Nah, nanti kita bisa berkembang ke program kewirausahaan. Ya, sekarang ini kan untuk di desa itu banyak yang namanya biogas, gitu kan? Ini nanti bisa ya mahasiswa diajak bagaimana kita memikirkan ini supaya desa itu maju. Ya, nanti ada program kewirausahaan, ada nanti studi atau proyek misalnya ya yang nanti agroteknologi, ada membuat penelitian di desa itu, misalnya desa itu ini potensinya apa, ya, maka bisa nanti buat proyek di desa itu, ya, misalnya masih ada lahan yang kosong, ya saat ini misalnya penghasilan di desa itu apa, tapi bagaimana membuat penyangga untuk komoditas penghasilan daripada masyarakat setempat ya, karena kita sekarang ini ya ini lagi viral ya, emak-emaknya ini sekarang lagi hobi nanam bunga ya, sampai ada yang manjat-manjat ke pohon sawit ya kan, ya manjat-manjat pohon sawit sampai masuk ke sawah-sawah ngambil apa namanya keladi ya, lompong ya. Nah ini ya ini sebenarnya jadi perhatian kita. Alangkah baiknya kalau misalnya kita di situ di depan rumah kalau ditanam dengan apa nama istilahnya itu apotek hidup ya, apotek hidup ya cantik ya. Di situ ada apa jahe merah, kan bagus tuh tanaman-tanaman itu. Nanti ini mahasiswa bisa mengembangkan seperti itu. Jadi bisa jadi program kewirausahaan.
untuk penghasilan daripada pendapatan keluarga seperti itu. Biar aja tuh, biar nggak lah. Nah ini tujuannya daripada program ini ya, membangun desa adalah